Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans memburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba, di mana Zenitsu yang mencoba menolong dan membela gadis pembantu dari sisaan iblis yang menyamar sebagai Oiran Warabi Hime. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 74 versi Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 74 ini diperlihatkan iblis bulan atas yang telah muncul dan mulai menunjukkan eksistensinya kepada para pemburu iblis. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diceritakan kejadian 2 hari sebelum Tanjiro dan kawan-kawan menyusup ke distrik bunga, tepatnya di kediaman Kyogoku. Diperlihatkan nyonya pemilik penginapan yang memarahi Oiran Warabi Hime karena perbuatannya yang terlalu berlebihan. Ada banyak gadis yang tersakiti dan kehilangan pijakannya, serta ada juga yang bunuh diri di kediaman ini. Nyonya tersebut menduga jika yang melakukan semua ini adalah ulah dari Warabi Hime, karena Oiran Warabi Hime sangat terkenal, membuatnya jadi seenaknya memperlakukan pelayan dan Oiran lainnya meskipun mereka satu rumah sekalipun. Warabi Hime tidak terima dengan tuduhan tersebut. Para gadis itulah yang mulai membuat masalah karena telah membuat Warabi Hime marah. Mendengar ucapan tersebut, nyonya pemilik rumah terdiam sesaat. Dia juga sadar rumah Kyogoku bisa terkenal karena image dari Warabi Hime. Tapi kali ini dia memberanikan diri memarahi Warabi Hime karena sudah kelewatan. Dan kali ini nyonya pemilik rumah tidak akan melindunginya lagi jika ada masalah yang muncul. Sambil tidak terima atas perlakuan tersebut, Warabi Hime bertanya kepada nyonya pemilik rumah, siapa yang membuat kediaman ini menjadi besar dan terkenal. Nyonya pemilik rumah sempat bingung sesaat. Sambil mengambil pisau dari punggungnya secara perlahan, dia mulai mengingat jika dulu saat nyonya pemilik rumah masih kecil mendengar cerita dari para sesepuh di rumah ini. Di masa lalu ada seorang Oiran yang sangat cantik tapi juga sangat kejam. Mereka sudah melihat Oiran tersebut bahkan sejak masih remaja dan sudah dewasa. Mereka memanggilnya dengan sebutan Hime karena jika ada orang yang menyinggungnya, Oiran tersebut akan memiringkan kepalanya dan menatap orang itu. Menurut cerita, hanya Oiran itu saja yang berani melakukannya. Sambil mendengarkan cerita tersebut, Warabi Hime memiringkan kepalanya dan menatap mata nyonya pemilik rumah dengan tatapan marah. Melihat hal tersebut, nyonya pemilik rumah kaget, menyadari dan berteriak jika Warabi Hime bukanlah seorang manusia. Melihat jati dirinya diketahui orang lain, Warabi Hime membawa nyonya pemilik kediaman ke atap rumah. Sambil mengangkat nyonya tersebut dengan selendangnya terbang ke langit, Warabi Hime memberitahu nyonya tersebut jika memilih tetap diam meski menyadari sesuatu adalah cara yang pintar untuk tetap bertahan hidup. Berkat itu, banyak orang yang mampu bertahan hidup di distrik bunga ini. Namun, sepertinya nyonya pemilik rumah Kyogoku yang sekarang ini lebih bodoh dari yang Warabi Hime bayangkan. Sambil tersenyum dengan aura jahatnya itu, Warabi Hime meminta nyonya pemilik rumah untuk tidak perlu terlalu takut karena tubuhnya tidak akan terasa enak jika harus dimakan, dan Warabi Hime tidak sudi memakannya pula. Jadi iblis itu berencana menjatuhkan nyonya tersebut. Dan benar saja, akhirnya Warabi Hime menjatuhkan nyonya pemilik rumah dan seketika mati di lokasi kejadian. Hal tersebut membuat orang yang berada di sekitarnya langsung panik dan menyadari jika nyonya pemilik rumah Kyogoku telah mati karena jatuh dari ketinggian. Warabi Hime tersenyum, berjalan di atap genteng meninggalkan lokasi tersebut. Dia berencana untuk kembali menuju kamar pribadinya lagi. Namun, sesampainya di ruang kamarnya ada seseorang yang telah menunggunya. Dia adalah Kibutsuji Muzan. Sambil tersenyum dengan tatapan jahatnya itu, Muzan menyapa iblis bulan atas tersebut. Dia memuji iblis itu karena telah berhasil memakan banyak sekali manusia dan itu membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Iblis bulan atas tersebut langsung sujud di hadapan tuannya. Muzan memperingatkan iblis itu untuk tidak lengah meski semuanya berjalan sangat mulus, karena hal tersebut bisa beresiko untuk membuatnya tergelincir. Muzan bercerita jika ada beberapa orang yang terampil di antara pemburu iblis, seperti para pilar, yang bisa cepat merasakan keberadaan iblis di sekitarnya. Tapi di lokalisasi ini, siapapun yang kekuatannya di bawah para pilar tidak akan bisa membedakannya dengan mudah, karena para iblis terlihat seperti manusia.
Mereka hanya bisa melihat beberapa hal yang tidak mereka pahami, seperti jenis darah dan virus penyakit. Saat mau pergi meninggalkan ruangan tersebut, Muzan menyebut nama asli iblis bulan atas itu dengan sebutan Daki. Dia berkata jika telah menaruh harapan besar kepadanya. Ternyata di sini kita jadi tahu guys, jika nama asli dari iblis bulan atas peringkat 6 itu adalah Daki. Sambil berjalan mendekat dan menyentuh wajah Daki dengan kedua tangannya, Muzan mengagumi iblis tersebut dan berkata jika Daki adalah wanita yang paling cantik dari siapapun, serta dia cukup kuat hingga bisa mengalahkan 7 pilar sekalipun. Muzan menspesialkan iblis bulan atas satu ini. Dia berharap Daki akan menjadi semakin kuat lagi dan lagi, serta menjadi semakin kejam pula untuk kedepannya. Setelah itu, Shin kembali ke masa kini di mana Zenitsu yang berani menghentikan Warabi Hime yang menjewer gadis yang menangis sebelumnya. Akibat perbuatannya itu, Zenitsu langsung dihajar oleh Warabi Hime, bahkan sampai membuatnya terlempar menembus kamar yang ada di sebelahnya. Dan seketika Zenitsu langsung dibuat terluka dan pingsan. Para pelayan dan gadis maupun oiran yang ada di sekitarnya tidak ada yang berani melawan kehendak dari Warabi Hime. Sambil marah, Warabi Hime berkata dan memperingatkan Zenitsu untuk tidak menyentuh tangannya seenaknya. Beberapa saat kemudian datanglah bapak pemilik rumah yang baru. Dia berlari menemui Warabi Hime. Tiba-tiba bapak pemilik rumah itu langsung bersujud di depan Warabi Hime dan memohonnya untuk menghentikan semua keributan yang terjadi. Selain itu, kediaman ini akan segera dibuka dan pelanggan akan segera datang. Dia juga berjanji kepada Warabi Hime kalau akan mempersiapkan hukuman berat kepada Zenitsu. Bapak tersebut memohon kepada Warabi Hime untuk membantu mereka menjaga reputasi nama baik dari rumah Kyogoku. Para oiran yang berada di sekitarnya pada terdiam ketakutan melihat kejadian tersebut. Namun setelah melihat sikap yang ditunjukkan pemilik rumah yang baru itu membuat Warabi Hime jadi tenang. Dia meminta bapak pemilik rumah untuk mengangkat kepalanya. Lalu Warabi Hime mencoba merendah karena sifatnya yang mudah marah akhir-akhir ini. Tiba-tiba raut wajah oiran Warabi Hime malah berubah drastis dan tersenyum kepada bapak pemilik rumah tersebut. Dia meminta maaf dan menyuruh yang lainnya untuk merawat anak yang dia lukai tadi. Warabi Hime meminta para pelayan yang ada untuk membereskan semua ini. Karena kejadian barusan, bapak pemilik rumah tersebut berteriak dan memperingatkan semua orang yang ada di rumah Kyogoku untuk tidak membuat Warabi Hime menjadi marah. Setelah itu, Warabi Hime terdiam dan mulai menyadari jika bocah yang memegang tangannya tadi bukanlah orang biasa. Dia cukup lemah dan dia sedang pingsan, tapi tadi dia sempat memasang kuda-kuda untuk bertahan. Iblis tersebut akhirnya menyadari jika Zenitsu adalah pemburu iblis. Namun menurutnya Zenitsu tidak seterampil para pilar yang pernah ia hadapi. Beberapa saat kemudian Warabi Hime merias diri dibantu 2 pelayan di suatu kamar. Dia sedang bersiap-siap menyambut tamu yang akan datang. Sambil tersenyum dengan penuh kejahatan dan melihat cermin, Warabi Hime merasa jika dia telah berhasil meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memancing para pemburu iblis itu datang ke distrik bunga. Dia berencana akan menyambut para pemburu iblis tersebut secara perlahan, lalu membunuh mereka semua dan setelah itu melakukan pesta perayaan. Ternyata ini semua telah Daki rencanakan selama ratusan tahun guys. Makanya cukup wajar jika Tanjiro dan kawan-kawan merasa kesulitan melacak keberadaan iblis bulan atas itu, karena dia sudah tinggal di distrik bunga dalam kurun waktu yang sudah sangat lama. Setelah itu Shin berpindah ke rumah tempat Tanjiro menyusup. Dia sedang membantu para pelayan yang ada membawakan barang ke sana kemari. Namun di malam itu raut wajah Tanjiro terlihat gelisah. Dia mulai merasakan jika ada bau kotor di sekitar distrik bunga ini. Apakah Tanjiro dan kawan-kawan akan berhasil menemukan dan mengalahkan iblis bulan atas tersebut? Dan bagaimanakah nasib dari Zenitsu selanjutnya? Sayang sekali, Shin Megami Kimetsu no Yaiba chapter 74 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 74 yang ending scene-nya memperlihatkan Daki, sang iblis bulan atas yang mulai beraksi dan menunjukkan eksistensinya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.